Haleluya. Puji Tuhan. Senang sekali pada siang hari kita dapat bertemu. Sebelum kita lanjut, kita berdoa ya. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang besar. Tuhan masih pelihara kami dan kami percaya Tuhan terus pelihara kami. Tuhan terus jaga dan lindungi kami. Sampai hari ini kami ada Tuhan semua karena kebaikan Tuhan. Kami ada di rumah Tuhan terlebih. Kami memuji, kami memuliakan Engkau. Kami membesarkan Engkau, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mempermuliakan nama Tuhan. Karena Engkau Tuhan Allah yang layak kami muliakan. Engkau Tuhan Allah yang layak kami puji. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami buat pada pagi siang hari ini Tuhan. Ini memperkenankan hatimu ya Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dibesarkan. Tuhan terima kasih buat segala kemurahan dan anugerah Tuhan yang besar. Terlebih pada pagi siang hari ini kami ada Tuhan untuk menerima taburan benih-benih firman Allah yang Tuhan siapkan bagi kami untuk diberikan kepada kami, untuk ditaburkan kepada kami Bapa. Oh kami berterima kasih kesempatan baik ini Tuhan. Kami pergunakan Tuhan untuk mengangkat hati kami, iman kami kepada Tuhan. Menerima kebenaran-kebenaran yang Tuhan mau berikan kepada kami di pagi siang hari ini. Tuhan kuduskan kami, sucikan kami, ampuni kami, layakkan kami Tuhan untuk menerima lebih banyak lagi, lebih besar lagi, lebih hebat lagi berkat Tuhan yang Tuhan persiapkan untuk diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu dengan urapan kuasa Tuhan. Siapa hamba-Mu? Hamba-Mu tidak lebih dari segumpal tanah liat yang tidak ada artinya. Tapi biarlah pada pagi siang ini Kau pakai. Beri hikmat pewahyuan dari Tuhan. Urapan kuasa Tuhan ada atas hamba-Mu. Untuk menyampaikan keinginan-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pekerjaan yang bukan dari Tuhan. Yang mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Mengganggu hati pikiran kami. Konsentrasi kami. Kami tolak dalam nama Yesus. Hancurkan dengan kuasa Tuhan. Kami bebas oleh karena roh-Mu yang oh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami pada pagi siang hari ini untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan iman dan percaya kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara senang di siang hari ini? Puji Tuhan, sudah diperkenalkan nama saya ya oleh Ibu Gembala. Tapi sebelumnya tentu saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Ibu Gembala. Ya Bapak Gembala yang tidak bersama kita karena tugas pelayanan ya ke luar kota. Terima kasih buat kesempatan ini saudaraku, tentu ini sebuah penghormatan yang luar biasa yang diberikan kepada saya. Saya hadir tidak sendiri saudara ya, bersama dengan istri saya ya, bersama dengan ada 3 anak saya saudara dan mantu saya bersama cucu saya. Puji Tuhan, dari 1 jadi 2, di 1 lagi. Kemudian jadi 4, jadi 3, tambah 1 jadi 5. Jadi 6 saudara, 7 sekarang. Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Ya, ya Tuhan itu baik. Amin. Jadi anak saya yang pertama itu wanita. Ya, jadi suaminya pria. Ya, betul saudara. Karena ada di sini yang punya suami tidak pria, bukan di sini, yang di mana-mana tempat yang saya banyak lihat. Tapi ini pria tulen, saudaraku. Ya, puji Tuhan, pria sejati. Ya, itu yang pertama, wanita sudah Tuhan karuniakan 1 orang cucu wanita juga. Ya, anak saya yang kedua, ya putri, itu putri yang kedua, baru selesai pendidikannya, saudara. Menyelesaikan strat 1-nya di Fakultas Hukum Universitas Jember. Ya, baru selesai. Dia menyelesaikan pendidikan hanya 3 bulan, 3 tahun 5 bulan. Puji Tuhan. Ya. Yang ketiga, yang ketiga ini cewek. Ya, baru semester 3.
Ya, semester 3 di UKI, Universitas Kristen Indonesia. Ya, doakan supaya cepat selesai. Haleluya. Oleh kemurahan Tuhan, Tuhan tolong saya dan keluarga boleh tiba dan disambut dengan luar biasa sukacita oleh Ibu Gembala bersama Putri, bersama jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Senang sekali ya. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Anak-anak saya, mantu saya lupa ya. Ya, mantu saya namanya Joshua Samara ya. Mereka berdua ya tinggal di Jakarta, di Pulau Mas, karena mereka bekerja di Jakarta. Ya, anak saya sudah di Jakarta. Yang ketiga, yang kedua juga katanya mau di Jakarta. Jadi semua Jakarta. Puji Tuhan, saya dan istri saya ada di desa. Ya, Tuhan percayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya, dari tempat ini kira-kira hampir 1000 kilo. Ya, di Jawa Timur, tepatnya di satu kecamatan di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Jadi arah ke timur, Jawa Timur, ufuk timur lah begitu sudah. Yang kepingin mampir silakan, kalau Bapak Ibu ada tujuan ke timur sana, kalau Bapak Ibu naik kendaraan pribadi ke Bali, dekat lewatlah di tempat kami. Cari saja pendeta yang paling ganteng di Indonesia ini, saudara. Pasti ketemu, saudara. Ya, banyak penghasilan di sana yang cukup dapat menggiurkan kita. Banyak buah-buahan, ya, ada durian, ada mangga, wah luar biasa. Kalau musimnya pinggir jalan penuh, nanti saya bawa saudara, ya, nikmati itu kalau saudara mampir. Durian kah, mangga kah, makan sepuasnya. Setelah itu bayar sendiri, ya. Maaf saudara. Puji Tuhan, ya, semua karena anugerah Tuhan, amin. Semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita ada sampai pagi hari ini, siang hari ini, saya tahu ini bukan pekerjaannya manusia, bukan pekerjaannya seseorang, bukan pekerjaannya teman, sahabat, bukan pekerjaannya suami, istri, tapi semua karena pekerjaannya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, kita bisa sehat toh. Amin. Hari-hari ini dunia Indonesia ini, ya maaf, lagi tidak baik-baik saja mungkin, ya. Tapi kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan supaya yang tidak baik jadi baik. Amin. Ya, karena segala sesuatu itu adalah kehendaknya Tuhan. Haleluya. Sekecil apapun, sebesar apapun saudaraku, semua ada pada otoritasnya Tuhan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Hidup kita ini lahir dan mati pun Bapak Ibu Saudara sekalian, itu otoritasnya siapa? Otoritasnya Tuhan, kehendaknya Tuhan, saudaraku. Bahkan perjalanan hidup kita dari kita lahir, saudaraku, sampai di titik ini, kita nggak tahu, saya nggak tahu umur berapa Bapak Ibu di antara yang ada pada pagi hari ini, ya kita punya, ya saudaraku, masing-masing Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai nanti terakhir hidup kita ini, kita nggak tahu, ya. 1 menit ke depan, minggu ke depan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. So, ya, sekalipun kita hebat, kita luar biasa, saudaraku, kita mampu, kita pandai, kita pintar, kita kuat, katakanlah begitu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nggak ada yang hebat, nggak ada yang kuat, nggak ada yang pintar, saudaraku. Haleluya. Ya, tapi kalau kita ada sampai hari ini, semua karena Tuhan. Haleluya. Apa yang kita bisa buat, apa yang kita bisa kerjakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, senang, luar biasa, saudaraku. Ya. Kalau kita bisa lakukan ini, yaitu kita bisa boleh memuliakan, boleh membesarkan dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, Tuhan baik buat kita. Haleluya, Dia sungguh baik, Dia amat baik bagi kita semua. Ya, tidak ada yang tidak baik. Haleluya, ya, amin saudaraku. Ya, mungkin kita berkata siang hari, saya lagi nggak baik-baik Pak Gembala, Pak Pendeta, ya Ibu Gembala setempat yang di tempat ini. Mau kita berkata aku lagi gak baik-baik saja, aku lagi susah, aku lagi sedih, saudaraku. Ya, tapi saya mau katakan Tuhan selalu membuat atau melakukan sesuatu yang baik buat kita. Tidak ada rencana, tidak ada rancangan yang buruk yang Tuhan rencanakan bagi hidup kita. Tuhan gak pernah rencanakan rancangan kecelakaan.
tapi dia merancangkan rancangan damai, sejahtera, dan sukacita bagi kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya yakin, puji nama Tuhan. Tuhan terlalu baik buat hidup kita. Kita mau melihat kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi siang hari ini, ya, saya tidak lama akan berbicara, dan yang sudah sering kali juga mungkin kita dengar, kita baca ini. Saya ingin membawa sedikit kepada kita bagaimana janji Tuhan itu bagi hidup kita itu luar biasa. Haleluya. Janji siapa? Janji Tuhan. Itu luar biasa, itu hebat, itu dahsyat bagi hidup kita. Ya, kalau kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 14, ya, saudaraku, dia berkata begini ya. Ini ayat-ayat yang sering kali kita baca, kita dengarkan, kita renungkan, mungkin juga sudah menjadi ayat hafalan kita. Tapi saya yakin bahwa apa yang ya kita dengar hari ini, saudaraku, sekalipun sudah mungkin berkali-kali, Tuhan selalu punya rencana baik buat kita. Amin. Rencana indah buat kita. Tuhan mau ingatkan kepada kita, dan bukan hanya Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kepada saya pun secara pribadi. Ya, dia berkata begini di ayat yang ke-15. Ya, jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Itu ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Saudara mengasihi Tuhan? Ya, mengasihi Tuhan? Mencintai Tuhan? Ya. Ini Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi Tuhan, jikalau kamu mencintai Tuhan, Tuhan katakan kamu akan menuruti segala perintahnya Tuhan. Ayat yang ke-16. Dan kita lihat dampaknya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Katakan amin. Luar biasa. Tuhan diam dalam kita. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara, kalau kita lihat ayat-ayat yang sering kali kita baca dan dengarkan ini, saudara, renungkan ini. Ya, mungkin seperti yang saya katakan tadi sudah kita hafal baik-baik. Saya hanya mau ingatkan kepada kita semua, kepada saya pun secara pribadi. Saudaraku, ayat ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus yang berisi tentang janjinya Allah, tentang janjinya Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, janji apa itu? Yaitu Allah, Tuhan kita, Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita. Tuhan Allah, Tuhan kita yang Tuhan di mana Tuhan yang selalu akan menolong kita, saudaraku. Amin, saudaraku. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, saudaraku. Ini ayat yang ke-17. Di sana dikatakan begini, sekali lagi, yaitu Roh kebenaran. Dunia memang tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, bahkan tidak mengenal Dia. Tetapi kita, kata Tuhan, mengenal Dia. Amin. Mengenal Tuhan, mengenal Bapa, mengenal Allah, mengenal Roh Kudus. Itu sebabnya dikatakan di ayat 17 bagian terakhir, sebab itu Ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini yang saya katakan tadi, janjinya Allah. Janjinya Tuhan bagi kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada-Nya, orang-orang yang beriman kepada-Nya, orang-orang yang mengenal kepada-Nya. Bahkan yang lebih khusus lagi dikatakan oleh Tuhan Yesus, mengasihi Dia. Haleluya. Mencintai Dia, maka Dia tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Memang saudaraku, dalam hidup ini tidak bisa dipungkiri. Ya, siapapun, saya dan saudara, ada banyak hal yang kita alami dalam hidup ini. Ada banyak hal-hal yang menimpa hidup kita.
Dan tentu Bapak Ibu tidak mudah. Hal-hal itu yang terjadi dalam hidup kita. Tidak mudah. Tidak ringan juga. Tidak gampang juga. Artinya sulit. Ya. Tidak mudah berarti sulit ya. Ya. Sulit memang. Hal-hal yang terjadi, apa yang diperhadapkan kepada kita hari-hari ini terlebih saudaraku. Ya, berat, tidak ringan. Sukar, tidak gampang saudaraku. Sungguh tidak gampang. Kalau kita lihat saudaraku apa yang dikatakan. Ya, karena yang dialami. Contoh saja ya Abraham ya. Apa yang dikatakan, apa yang dialami ini, saudaraku. Saya tidak bisa membayangkannya, saudaraku. Kenapa? Karena apa yang dia ucapkan dan yang dia alami, sungguh sangat bertolak belakang, saudaraku. Ucapannya dengan apa yang dialami. Ya. Kan kita sudah kenal bersama bagaimana pengalamannya. Tantangannya luar biasa, tetapi kalimatnya itu loh, ucapannya itu sangat luar biasa, menggelegar begitu sangat luar biasa, saudaraku. Saya bisa katakan itu. Kenapa? Karena di situasi kondisi yang dimana dia sudah tidak bisa lagi berbuat sesuatu, sehingga dikatakan dalam suratan Roma pasal 4 ayat 18 itu apa? Ya, sebab sekalipun kata Abraham ini. Sekalipun tidak ada dasar lagi untuk berharap. Kayak gitu kan. Untuk percaya, sudah tidak ada dasar lagi. Kita tahu kan bagaimana janjinya Tuhan kepada Abraham. Tuhan janji, aku akan memberkati. Keturunanmu akan menjadi banyak besar. Seperti banyaknya bintang di langit dan seperti banyaknya pasir di tepi pantai. Banyak. Tapi kenyataan yang terjadi dia tunggu. Sampai sudah tidak mungkin lagi itu terjadi secara manusia kan. Sarai, firman Tuhan berkata istri daripada Abraham sudah mati haid. Sudah gak mungkin lagi. Sudah tua. Ya, sudah lanjut usia, sudah gak mungkin. Abraham, apalagi. Sudah mau 100 tahun. 100 tahun. Sudah tidak ada dasar lagi untuk berharap. Namun firman Allah berkata, Abraham tetap berharap. Amin. Abraham tetap beriman. Ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Kenyataan yang terjadi pada waktu itu dengan perkataannya berbeda. Kenapa saudaraku? Karena dikatakan saudaraku sudah tidak ada lagi untuk berharap, namun Abraham ini tetap berharap, tetap percaya. Dia tetap percaya. Sudah tidak ada dasar lagi, kenyataannya bertolak belakang, saudaraku, tetapi dia tetap percaya. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu saudarakan, dengan kepercayaannya, dengan imannya itu saudaraku, janjinya Allah itu ditepati dalam hidupnya Abraham. Haleluya. Ini janji Tuhan yang tidak berubah itu saudaraku. Ya memang saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur kalau kita ini ketika kita ada di dunia ini, keadaan kita, kehidupan kita ya senang-senang saja. Gitu kan. Kita bersyukur baik-baik saja. Kalau kita bekerja sebagai pengusaha, wira swasta kan begitu kan. Buka usaha sendiri atau bekerja ikut orang di kantor dan lain sebagainya. Ya kalau kita untung ya puji Tuhan. Kalau kita untung kita berhasil puji Tuhan. Namun Bapak Ibu saudarakan, kalau kita sedang susah, sedang rugi, apalagi alami maaf kata kebangkrutan. Nah bagaimana ini saudaraku? Bagaimana ini saudara dikasih Tuhan Yesus? Di sini saya mau katakan begini saudaraku. Sebenarnya nah kita sudah tahu memang. Saya mau menekankan aja, ya, mengingatkan dan menekankan.
sebenarnya kita ini membutuhkan Tuhan. Kita ini memerlukan Tuhan. Artinya apa? Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak akan mampu. Amin saudaraku. Tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Tanpa Tuhan kita akan bisa jatuh dan tergeletak. Sekalipun ada ayat berkata, saudaraku, sekalipun kita jatuh namun kita tidak tergeletak. Karena tangan Tuhan yang menopang kita. Tapi kalau tanpa Tuhan, saya mau katakan bisa tergeletak. Ini saudaraku, artinya saya katakan sebenarnya kita ini membutuhkan Tuhan. Kita ini memerlukan Tuhan. Karena tanpa Dia tidak bisa kita berbuat apa-apa. Haleluya. Siapapun kita, siapapun saya ini, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, maaf kata, sekaya apapun kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita memerlukan siapa? Tuhan. Kita membutuhkan Dia. Kita perlu Dia. Haleluya. Sebuah pengalaman yang terjadi dalam Injil Yohanes pasal 2 itu. Ketika Tuhan Yesus ada menghadiri pesta perjamuan kawin di Kana. Saudara, kehabisan air anggur, ya. Air anggurnya habis. Pesta masih berlangsung. Kegiatan perjamuan masih berlangsung. Suguhan yang begitu penting. Setiap kali mereka, orang Israel mengadakan pesta, habis. Bingung ya, saudara. Ini kesusahan. Ini kebingungan. Ada kesusahan dan kebingungan yang terjadi. Bapak Ibu, saya mau katakan, kalau orang udah bingung, ditambah lagi dengan susah, ngeri. Haleluya. Dia bisa berbuat apa aja. Yang baik bisa jadi nggak baik, benar? Yang positif jadi negatif. Coba kita lihat. Karena bingung, karena susah, terjadi kemerosotan apa? Akhlak, moral, sifat, karakter berubah. Orang yang tadinya peramah bisa jadi pemarah, hati-hati. Karena susah, karena bingung, saudaraku. Ya, bisa berubah. Orang yang tadinya katakanlah jujur, bisa jadi apa? Bisa jadi apa, saudara? Enggak jujur. Iya enggak? Ini terjadi hari-hari ini, saudara. Jadi kalau kita perhatikan, kita ya teliti dengan baik, ini terjadi. Bingung, susah, saudara. Tapi luar biasa, ketika Yesus ada di pesta itu, apa yang terjadi? Air biasa menjadi air anggur yang luar biasa. Katakan amin. Air biasa jadi air apa? Air anggur yang luar biasa. Sehingga ketika air anggur yang diciptakan, yang dijadikan oleh Tuhan Yesus dari air biasa diberikan pertama kali kepada pemimpin pesta itu. Apa kata pemimpin pesta itu? Aku belum pernah menikmati dan merasakan air anggur seperti ini. Haleluya. Yang disediakan justru pada waktu pesta sebentar lagi akan berakhir. Kita lihat, saudara, Yesus mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Katakan amin. Kita butuh Dia. Haleluya. Kita perlu Dia. Kita nggak bisa andalkan kekuatan kita.
Haleluya. Para pelayan-pelayan yang ada di belakang nggak bisa lagi mereka andalkan kekuatan dan kemampuannya. Kepintarannya, kemahirannya, pengalamannya udah nggak bisa. Malu kita ini. Susah kita, bingung kita ini. Kita mau berbuat apa? Untung ada Yesus. Saya mau katakan, kuasa Tuhan masih ada di tengah-tengah kita. Kita pergunakan waktu-waktu yang ada ini, yang masih diberikan Tuhan buat saya dan saudara. Karena waktu ini sebentar lagi akan berakhir. Haleluya. Karena waktu ini akan berhenti. Kesempatan akan berakhir. Saya berbicara ini tentu tidak hanya berbicara berkat lahiriah. Tidak hanya berbicara berkat jasmani. Tapi juga berbicara tentang perjuangan iman saya dan saudara kepada Tuhan. Haleluya. Kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Tidak hanya dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Tapi dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena ada begitu banyak orang yang mengaku anak Tuhan. Mengaku orang Kristen. Mengaku pelayan Tuhan. Tapi hidupnya setengah-setengah di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita butuh Tuhan. Untuk terus menolong kita dan mengurapi kita semua. Supaya kita tetap kuat. Haleluya. Kuasanya Tuhan masih berlaku buat kita. Haleluya. Kalau kita lihat pengalaman berikut yang terjadi. Dalam keadaan kesedihan dan kedukaan. Kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 11 itu. Pengalaman dari Maria Marta. Ketika Lazarus mati. Mereka sudah beri kabar kepada Yesus. Tapi sepertinya seakan-akan Yesus berlambat-lambat. Tapi saya mau katakan, memang sepertinya lambat, tapi tidak terlambat. Kuasa dan kasih Tuhan. Tuhan izinkan terjadi sebuah pengalaman yang berat. Mungkin kita juga alami pengalaman-pengalaman yang berat hari-hari ini. Saya tidak tahu pengalaman apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh orang tua, oleh papa mama, oleh anak-anak, pemuda remaja yang ada pada pagi siang hari ini. Mungkin pengalamanmu pengalaman yang berat. Pengalamanmu pengalaman yang sulit. Air mata tertumpah ke bumi ini. Karena beratnya pergumulan. Tapi ketika Yesus hadir di Betania itu. Sesaat memang kita lihat Yesus juga ikut sedih. Yesus juga ikut menangis dengan suasana yang ada pada waktu itu. Karena dia disambut dengan Maria dan Marta yang datang dengan berlinang air mata. Dan berkata kepada Yesus, Yesus kalau engkau ada di sini, maka peristiwa ini Lazarus saudara kami tidak akan mati. Tapi sayang engkau tidak ada. Mereka datang menghadap Yesus tersungkur di bawah kaki. Sambil menangis di hadapannya. Yesus sedih juga. Tapi kita lihat Yesus berkata, di mana kalian atau kau kuburkan Yesus. Lazarus maksud saya, sorry. Mereka bawa. Oh, Lazarus tidak mati. Dia sedang tidur. Haleluya. Oh, sedang tidur. Sesuatu yang tidak mungkin. Yesus berkata, Lazarus bangkit. Bangkit. Bangkit tidak? Bangkit. Saya mau katakan mungkin ada sesuatu yang terjadi. Sepertinya sudah mati. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku butuh engkau hari ini. Yang mati, yang kita sangka mati itu akan hidup. Haleluya. Yang kita sangka mati itu akan bangkit. Oleh kekuatan kita, oleh kemampuan kita, tapi oleh kekuatan Tuhan. Haleluya. Jadi kita butuh Tuhan atau tidak? Kita butuh Tuhan.
Kita sangat butuh Tuhan. Kita sangat perlu Dia dalam hidup ini. Apalagi hari-hari ini. Kita sangat perlu Dia. Amin. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan kemampuan dan kehebatan kita, saudara. Ada banyak pengalaman memang dalam Alkitab. Tentu ini menjadi dorongan buat kita. Amin. Ya, untuk tetap kita bersemangat iring Tuhan. Apapun yang terjadi. Ya. Satu waktu Bapak Ibu Saudara sekalian, Simon Petrus ini tentu pada waktu dia sementara membersihkan jalannya dengan ya susah juga, rasa capek, rasa lelah, sedih juga. Karena semalam-malaman dia menangkap ikan, dia tidak mendapatkan seekor pun. Jangankan yang besar, kecil apalagi. Ya, nggak dapat. Ya, tidak dapat apa-apa. Ya, dalam keadaan yang sedih, yang susah, tiba-tiba Yesus datang. Ya, datang dan memberikan sebuah perintah kepada Petrus. Setelah Yesus selesai mengajar. Kita lihat ya dalam Lukas pasal 5 itu. Kemudian Yesus berkata kepada Petrus, Simon, ayo tebarkan jala, tangkap ikan. Pada waktu dia dengar perkataan Yesus, perintah Yesus, dia berkata kepada Yesus, Yesus, ya, sudah semalam-malaman aku menangkap ikan tapi aku tidak mendapat. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, dalam keletihannya, kesusahan, kesedihan, tidak dapat apa-apa. Kita lihat, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, karena dia menurut apa yang dikatakan oleh Yesus. Bayangkan ini, banyak atau sedikit yang Petrus terima? Banyak. Perahunya hampir tenggelam. Hampir tenggelam bukan karena badai, saudaraku. Ingat ya. Bukan mau tenggelam, hampir tenggelam karena angin seperti pengalaman waktu itu. Murid-murid Tuhan. Tapi ini pengalaman, perahu mereka mau tenggelam. Kenapa? Karena banyaknya hasil yang mereka dapat. Sehingga mereka memanggil teman-teman mereka yang, ayo tolong kami, tolong kami. Berkatnya terlalu berlimpah, ya harus dibagi. Oh, harus dibagi. Kalau saya baca cerita ini, kisah ini, saudaraku, wah, saya ya dapat banyak berkat sebenarnya. Ajaran Tuhan buat saya dan buat jemaat Tuhan, buat anak-anak Tuhan. Ya, yang pertama yang saya perhatikan dari kisah ini, rupanya seringkali kita harus berhati-hati juga ya. Jadi tidak hanya masalah, tidak hanya persoalan, ya bisa menghancurkan hidup kita. Tetapi berkat juga kalau kita nggak hati-hati bisa juga buat kita tenggelam. Amin. Bisa juga buat kita apa? Tenggelam. Jadi tidak hanya persoalan, problem yang seringkali membuat banyak anak Tuhan tenggelam imannya. Tenggelam pengiring pada Tuhan. Tidak hanya itu, berkat juga Bapak Saudara sekalian bisa membuat kita tenggelam juga iman kita. Amin. Ketika ditanya, kenapa bro? Kenapa sis? Kalau sekarang kan, kenapa brother? Bro, wah, kenapa? Kemarin rajin nih, yo, singers nih, wah, WL, maaf ya, gitu. Aduh maaf tante, maaf om, ibu gembala, tante gembala maaf, bapak gembala maaf, kenapa? Aduh ini loh orderannya terlalu banyak. Orderannya terlalu banyak. Tuhan tahu Pak Gembala, ya Tuhan mengerti kok kalau orderanku terlalu banyak. Hati-hati saudaraku, seringkali berkat ini jadi kendala buat kita, amin. Haleluya. Hati-hati, jangan lupa Tuhan, amin.
Dan saya mempelajari kisah ini, ada pelajaran menarik juga, saudara. Rupanya berkat itu supaya tidak tenggelam, harus di apa? Di apa? Oh, dibagikan. Amin. Jadi bukannya saya katakan saja, saudara juga katakan. Dibagikan. Saya punya pengertian begini. Ya, kalau saya baca renungan firman, rupanya apa yang Tuhan kasih kepada kita, Tuhan percayakan kepada kita, tidak juga semua itu Tuhan percayakan kepada kita. Ada juga dalamnya miliknya Tuhan. Ada juga miliknya orang lain. Jadi tidak semua milik kita. Jangan dimakan semua. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Maaf kurang dan lebihnya. Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Kita lihat di sini, Simon Petrus. Karena Tuhan yang menyuruhku, kata dia, aku mau pergi. Akhirnya dia menerima banyak. Semalam-malaman. Dia gak bisa andalkan kekuatannya, kemampuannya, kepintarannya sebagai seorang nelayan. Gak bisa andalkan. Gak dapat apa-apa. Sekalipun dia sudah lihat. Oh, ini tanda-tanda cuaca, tanda-tanda gelap dan terangnya, pasti banyak ikannya. Tapi tidak dapat juga. Amin. Biasanya seorang nelayan kan begitu. Sebelum dia pergi nelayan, dia harus lihat cuacanya seperti apa, saudara. Kalau dia pergi mau menangkap ikan, cuacanya ada bulan purnama, bulan terang, ya gak dapat, saudara. Kan gitu kan? Dia tahu itu, saudara. Di mana tempat-tempatnya dia sudah tahu. Tapi dia nggak bisa. Terbukti dia tidak dapat apa-apa. Tapi kita lihat, walaupun terang menderang, suasana nggak mendukung, artinya mustahil untuk dapatkan sesuatu, Tuhan bisa lakukan itu. Itu sebabnya seringkali saya katakan begini, dimanapun kita diam, dimanapun kita tinggal, di ujung manapun kita ada, kalau Tuhan yang tempatkan kita, di gunungkah, di pedalamankah, di kotakah, di kota metropolitankah, di kota apa saja, kalau Tuhan yang tempatkan kita, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Ya, sekalipun aku ada di dusun jauh, saudara, dusun terpencil, tapi kalau Tuhan yang suruh, Tuhan bertanggung jawab atas hidupku. Terbukti saudaraku, dulu pada waktu aku belum married, berat badan saya 45, 46, sekarang udah mau 100, saudara. Bayangkan ini. Itu, saudara. Ini aja udah mau turun, minta turun, tak bisa-bisa, saudara. Sampai ketika mau makan, istriku bilang, "Pah, jangan makan ini." Gitu. Anakku apalagi, "Pah, jangan makan ini." Padahal anak-anakku nggak ada yang dokter, saudara. Larang ini, larang itu, larang itu. Sudah, saya harus banyak menurut. Ya, amin, saudara. Haleluya. Jangan kemudian kita bilang, saya sudah berdoa pasti nggak ada kolesterol ini makanan ini. Oh, siapa bilang, saudaraku? Ini. Ya, memang harus menurut juga, harus hati-hati. Tapi saya mau pesan buat istri dan anak-anakku, jangan terlalu ya. Ya, karena ini perut juga butuhkan. Ya. Tadi waktu berangkat baru makan sedikit, nanti habis kebaktian makan banyak. Enggak, maaf Ibu Gembala, enggak nyinggung, enggak. Tapi, hanya bercanda aja tapi serius lah. Enggak, gitu ya. Karena saya lihat Bapak Ibu supaya enggak tegang lah. Amin, saudaraku, puji nama Tuhan. Mau lanjut? Haleluya. Jadi kita membutuhkan Tuhan, amin. Kita memerlukan Dia. Sekali lagi, tanpa Tuhan kita enggak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Ada sebuah pengalaman juga yang terjadi, saudara, luar biasa. Ada seorang wanita dalam Injil Matius itu pasal 9. Ya, sudah berapa tahun? 12 tahun. Dia alami pendarahan. Pendarahannya hebat, saudara. Kalau saya simpulkan aja Bapak Ibu Saudara sekalian, penyakit yang dia alami ini bukan penyakit biasa. Karena sudah 12 tahun gak berhenti-berhenti. Yang lebih paham tentu ibu-ibu ya. Iya, karena Ibu Gembala istri saya pernah alami itu, istri saya. Berapa bulan, 4 bulan ya,
bulan kurang lebih. Non-stop, tiap hari. Saya Bapak Ibu. Seperti apa itu? Kapas putih. Bulan tidak berhenti, mengalir terus. Di situ saya, ya sebagai istri ya, sebagai suami saya melihat, maaf kata ya, yang keluar tuh berbalok-balok, bukan cair lagi, balok. Ya, gumpalan, balok lah, kayak gitu kan. 4 bulan sampai di biopsi. Banyak teman memprediksikan cancer. Memang sempat diperiksa, tapi puji Tuhan, saya hanya berharap sama Tuhan, Tuhan tolong. Akhirnya hasil labnya bilang negatif. Sekalipun ada benjolan di mulut rahim, waktu itu Tuhan sembuhkan. Haleluya. Kita butuh Tuhan. Wanita 12 tahun pendarahan. Dia sudah habiskan banyak harta. Habis. Itu firman Tuhan tulis. Rupanya dia orang kaya. Karena firman Tuhan bilang hartanya sudah habis. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak sembuh. Fisiknya menurun sekali. Batinnya pun. Wah, ekonomi hancur. Fisik hancur, batin. Kenapa? Karena orang Yahudi, Bapak Ibu, kalau pendarahan najis. Ya. Tapi dia berkata, asal ku jamah saja ujung jubah Yesus, pasti aku sembuh. Dia merasa tidak ada yang bisa menolong dia. Kekuatan dan kemampuannya tak bisa lagi. Dia pernah mendengar kata Yesus itu, sehingga dia berkata, asal ku jamah saja ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Tuhan sembuhkan tidak? Tuhan sembuhkan. Istri saya disembuhkan Tuhan. Karena dia berkata, Tuhan asal ku jamah saja ujung jubah Yesus, pasti aku sembuh. Tuhan sembuhkan. Anak saya yang ketiga saudara, itu umur berapa tahun ini? 20, semester 3. Tahun ini bulan Desember, tanggal 22 Desember itu genap 20. 22 Desember itu saya ingat karena itu hari lahir, hari ibu. Itu tanggal 20 Desember dia lahir. Waktu dia lahir saudara, lahir normal. Tapi selang beberapa hari saya dipanggil dokter dengan istri saya. Pak, anak bapak ini alami kelainan. Katanya kelainan, ini secantik ini kelainan. Coba berdiri. Ini anak saya. Ya, yang bungsu. Katanya dokter kelainan. Kelainannya apa dok? Oh, kelainan jantung. Jantungnya bocor. Ini bocor lahir. 22 tahun lalu. 20 tahun lalu. Saya bawa ke semua dokter, sampai ke Surabaya, sampai ke rumah sakit jantung harapan kita, Jakarta. Sama semuanya, bocor. Kalau tidak ditangani, artinya dioperasi karena tidak ada obat yang bisa menyembuhkan kecuali dioperasi. Tapi saya mau katakan singkat cerita, waktu berjalan terus, Tuhan sembuhkan dia tanpa operasi. Dia normal oleh karena Tuhan. Haleluya. Saudara, kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa. Saya tidak tahu posisimu hari ini, keadaan. Apa yang saudara alami? Mungkin engkau sedang menghadapi pergumulan yang berat. Persoalan yang berat. Hadapi penyakit. Serahkan sama Tuhan. Tuhan pasti akan membela. Cucu saya ini lahir dengan berat badan berapa? 1,4 kilo. 1,4 ya, 1,4.
karena mamanya anak saya yang pertama ini waktu itu dia alami gangguan mau melahirkan yaitu preeklamsia. Lahir 1,5 dengan 1,4 dengan harus dioperasi. Dia ada di ruang NICU selama seharusnya dokter bilang 3 bulan tapi hanya 3 minggu dia ada di ruang NICU. Hari ini gak berhenti dia nyanyi. Haleluya. Dia bertumbuh dengan sehat oleh karena kuasa Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Saya akan percaya kalau engkau datang dengan hati yang terbuka pagi ini. Tuhan janji. Tuhan akan menolong kita. Tuhan janji dia tidak akan pernah biarkan kita. Dia tidak akan pernah biarkan kita. Dia janji dia turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita. Itu janjinya. Dan saya mau katakan janji Tuhan. Janji yang ya dan amin adanya. Karena dia tidak pernah berubah. Apapun tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, dan sampai selamanya. Saya mau katakan kalau wanita 12 tahun alami pendarahan, disembuhkan Tuhan, hanya pegang saja ujung jubah Yesus. Dengan imannya kepada Yesus, sembuh. Hari ini, kalau kita beriman kepada Tuhan, apapun permasalahan, Tuhan pasti tolong kita. Amin. Dia pasti tolong. Dia tidak akan pernah biarkan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah. Tentu kita ingin ini terjadi dalam hidup kita. Amin. Alami berkat. Alami pertolongan Tuhan. Alami mujizat. Alami penghiburan. Alami jalan keluar dari Tuhan. Kita ingin, kita rindu. Saya pun Bapak Ibu saudara rindu, ingin untuk alami dalam hidupku secara pribadi, dalam keluarga, dalam pelayanan. Saudara, sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang kita sudah baca ayat Yohanes pasal 14 tadi. Jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu menuruti segala perintahku, kata Tuhan, aku akan minta kepada Bapa penolong itu. Amin. Dia akan minta. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kerinduan kita pagi hari ini untuk alami pengalaman-pengalaman indah dari Tuhan. Kita mau belajar untuk menuruti apa kata Tuhan. Katakan amin. Belajar untuk menuruti apa katanya Tuhan. Menuruti perintahnya Tuhan. Haleluya. Kalau kita ingin banyak, ya tentu kita harus lebih lagi. Haleluya. Menuruti apa katanya Tuhan. Bukan apa kata kita, tapi apa katanya Tuhan. Karena yang berjanji dan yang memberi itu adalah Tuhan. Ya, Tuhan. Bukan manusia. Manusia itu hanya perantara saja yang Tuhan boleh bisa gerakkan. Tuhan yang memberi. Kita berupaya, kita berusaha. Tuhan yang menentukan. Jadi saudaraku, mari kita mau belajar untuk mau menuruti apa katanya Tuhan. Haleluya. Turuti saja. Maka dia akan minta kepada Bapa. Memberikan kepadamu seorang penolong itu. Kalau berbicara penolong itu saudaraku, ya, memang dia beri Roh Kudus, itu penolong. Nah, Roh Kudus ini membantu kita dalam segala hal. Haleluya. Dalam segala hal, banyak hal saudaraku. Tidak hanya satu hal, banyak hal. Luar biasa itu Tuhan bagi hidup kita. Jadi Bapak Ibu, pada pagi hari ini, siang hari ini, kita mau menuruti perintahnya Tuhan. Haleluya. Kalau kita belajar menuruti perintahnya Tuhan, ya
Lebih dalam lagi Bapak Ibu saudara sekalian, menuruti berarti kita mau melakukan kehendaknya Tuhan. Haleluya. Dan menyenangkan hatinya Tuhan. Menuruti perintahnya Tuhan berarti melakukan kehendaknya Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Mari saudara, kita mau menuruti, melakukan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau kita menuruti, menyenangkan, melakukan kehendaknya Tuhan, saya yakin percaya pengalaman-pengalaman indah akan menjadi bagian dari hidup kita. Haleluya. Kuasa Tuhan belum pernah berubah. Kebaikan Tuhan belum pernah berubah. Kebaikan manusia bisa berubah, amin. Pertolongan manusia bisa berubah, amin. Tapi pertolongan kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Mari kita mau datang kepada Dia. Serahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya kepada Dia. Tangannya masih lebar dan tetap akan lebar. Haleluya. Tangannya tetap akan panjang, ulurkan kita, angkat kita. Telinganya masih tetap tajam dan terus akan tajam mendengar seruan kita. Pagi ini mari datang kepada Tuhan. Ikan sebuah lagu. Sajambu kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Tuhan jadi andalanku, jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Haleluya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. percaya Amin. bahwa dalam Yesus pasti ada mujizat. Amin. Dalam Yesus pasti ada pertolongan besar. Amin. Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang besar buat kita. Yesus pasti bisa mengubah hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang sulit jadi gampang.
Yang sukar jadi mudah. Yang berat jadi ringan. Haleluya. Itu sebabnya Yesus berkata, marilah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau kita datang kepada Dia, tetap percaya, tetap beriman, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita buat. Kita menuruti perintah Tuhan. Saya kita percaya Tuhan pasti tolong dan bela kita. Saudara, siang ini mungkin saudara datang dengan beban, dengan pergumulan, dengan persoalan yang berat. Datanglah kepada Tuhan. Percayalah ada mujizat. Percayalah ada pertolongan Tuhan. Engkau datang dengan pergumulan keluarga, permasalahan ekonomi, pekerjaan, atau engkau datang dengan sakit penyakit sekalipun, Tuhan sanggup tolong engkau. Tuhan sanggup berkati engkau. Tuhan sanggup sembuhkan engkau. Percayalah. Haleluya. Haleluya. Mujizatnya ada buat kita hari ini. Pertolongannya ada bagi kita hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, jangan kita pulang dengan tidak bawa berkat. Pulanglah dengan bawa berkat. Jangan kita pulang tanpa mujizat. Pulanglah dengan mujizat. Jangan kita pulang tanpa pertolongan Tuhan. Pulanglah dengan pertolongan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, itu sebabnya sehebat apapun pergumulanmu, sehebat apapun masalahmu, percaya. Percaya, percaya kepada Tuhan. Itu mudah bagi Tuhan. Itu gampang bagi Tuhan. Itu ringan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku percaya ada mujizat. Haleluya, haleluya. Percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Aku percaya ada sekali lagi. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib lagi haleluya. Amin. Yes, katakan lagi aku percaya. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa. Tidak ada perkara yang mustahil di dalam Engkau. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih akan kembali pujian ini. Katakan dengan iman. Aku percaya Tuhan. Ada mujizat terjadi di hidupku. Apapun persoalanku, apapun permasalahanku, bersama Engkau aku akan sanggup melaluinya. Bersama Engkau ada kemenangan dalam hidupku. Amin. Haleluya. Amin. Aku haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat rawatan-Mu lewat firman pagi ini. Haleluya. Dan kami terus menaruh iman kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Aku percaya ada Amin. Haleluya.
biasa. Jangan kita takut, jangan khawatir. Apapun permasalahan yang kita hadapi. Kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Novi yang sudah memberkati kami pagi ini. Pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Di mana hamba-Mu melayani. Akan ada banyak jiwa-jiwa dikuatkan, diteguhkan. Bahkan dimenangkan untuk Tuhan. Berkati hamba-Mu bersama dengan istri Ibu Widya. Bersama dengan anak-anak. Bersama dengan menantu. Bersama dengan cucu. Tuhan pakai mereka sekeluarga. Untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di mana Kau tempatkan mereka melayani. Tuhan memberkati juga jemaat yang dilayani. Amin. Terus bertumbuh berkembang bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan untuk anak-anak-Mu, seluruh jemaat yang sudah hadir pagi ini. Kami percaya Tuhan, kami pulang dengan membawa berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Kami akan terus maju di dalam Tuhan. Karena kami tahu ada Allah yang besar yang menyertai kami. Yang senantiasa setia membimbing dan menuntun kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari Kau terus menyertai kami. Terus membawa kami mendekat kepadamu. Karena kami menyadari di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Biar terus kami andalkan Tuhan. Apapun pergumulan persoalan dihadapi oleh anak-anak yang datang pagi ini. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan jawaban. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Dan Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapak di tempat ini. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala yang ada pelayanan di Lampung. Tuhan juga menyertai Bapak Gembala dalam pelayanannya Tuhan. Engkau juga yang mengurapi dan memperlengkapi. Dan dalam perjalanan pulang nanti Tuhan juga yang membimbing dan menyertai. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati gereja-Mu tempat ini. Berkati juga para tetangga kami Tuhan. Dan melalui keberadaan kami di sini mereka juga boleh menerima berkat. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Yang saat-saat ini sedang banyak menghadapi persoalan pergumulan. Tuhan, biar pembelaan Tuhan nyata buat bangsa kami. Biar kira terjadi pertobatan di bangsa ini Tuhan. Mulai dari para pemimpinnya Tuhan. Kepada yang terendah Tuhan akan beracara di dalam hidup mereka. Taruh roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bisa memerintah bangsa ini dengan adil dan bijaksana. Sehingga tercapai Indonesia yang maju, yang berdaulat, yang diberkati. Dan biar terjadi pertobatan di bangsa ini Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan bangsa kami. Biar Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau akan ikatkan persatuan, kesatuan terjadi di bangsa ini Tuhan. Segala roh pemecah, sirik, dengki, permusuhan, anarki kami ikat, patahkan dalam nama Yesus. Terjadi perdamaian di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berdaulat atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Jadikan anak-anak-Mu menjadi garam dan terang di bangsa kami ini Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami serahkan seluruh hidup kami. Sepanjang minggu yang akan kami lalui ke depan, kami terus undang Engkau di hidup kami. Mari terus beracara di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita mau bawa pulang berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan indah dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kali ke dalam dunia ini. Haleluya, amin. Amin. Kita angkat pujian. Aku yakin.